Kalau Prabowo maju lagi, pertanyaannya bukan maju atau enggak, tapi siapa pasangannya. Apakah Gibran lagi? Jawaban gue sekarang, iya. Gibran juga masih dianggap melengkapi Prabowo. Prabowo kuat di isu negara, pertahanan, dan geopolitik. Gibran masuk ke wilayah anak muda, teknologi, AI, masa depan. Ada yang menang itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling pas pasangannya. Baru setahun menjabat, tapi masyarakat Indonesia udah ribut nih bahas Pilpres 2029. Ini tuh kayak baru kerja seminggu, terus HR-nya nanya, 5 tahun ke depan kamu masih di sini nggak? Janggal, jelas. Kepagian, parah. Tapi ya namanya juga Indonesia. Kalau belum rame, berarti belum hidup. Oke, sekarang kita bahas santai aja. Siapa aja nih yang potensial maju di Pilpres 2029? Yang pasti pertama adalah Prabowo Subianto. Ini mah gak usah didebat. Kalau lihat tren, Presiden Indonesia itu rata-rata 2 periode. SBY 2 periode, Jokowi 2 periode, dan Prabowo sekarang kayaknya lagi mikir nih. Masa sih gue gak ikut 2 periode? Syaratnya cuma satu, kepuasan publik. Kalau angka kepuasan di atas 50%, itu udah kayak lampu hijau. Ditambah lampu sen plus klakson dari partai. Gas pak, jangan ragu. Kalau itu kejadian, Prabowo hampir pasti maju dan otomatis jadi calon yang bikin lawan mikir ulang hidupnya. Nah, bagian serunya nih. Kalau Prabowo maju lagi, pertanyaannya bukan maju atau enggak, tapi siapa pasangannya. Apakah Gibran lagi? Jawaban gue sekarang, iya. Kenapa? Karena duet Prabowo Gibran itu bukan cuma soal cocok di baliho, tapi paket politik lengkap. Prabowo bawa kekuatan negara, partai, dan elit. Gibran bawa akses ke warisan Jokowi. Dan kita semua tahu, di Indonesia mantan presiden itu kayak mantan yang belum move on. Masih sering dibahas, masih sering dicari, dan masih sering dijadiin pembanding. Nama Jokowi masih laku keras. Dan kalau ngomong Jokowi, otomatis satu paket. Gibran dan Kaisang. Selain itu, Gibran juga masih dianggap melengkapi Prabowo. Prabowo kuat di isu negara, pertahanan, dan geopolitik. Gibran masuk ke wilayah anak muda, teknologi, AI, masa depan. Wilayah yang kalau Prabowo jelasin, ya pokoknya kurang cocok dah sama Prabowo. Tapi politik Indonesia itu suka plot twist. Kadang lebih absurd dari sinetron stripping. Gua melihat tidak menutup kemungkinan kalau justru Gibran bisa jadi maju sebagai capres melawan Prabowo. Kalau itu kejadian, ini bukan sekedar duel. Ini namanya incumbent lawan incumbent. Dan dalam politik Indonesia, incumbent itu kayak cheat code, modal elektoral gede. Selain mereka berdua, jangan lupa ini sama nama yang satu ini, Anies Baswedan. Pelajaran berharga dari 2024 jelas. Masalah Anies bukan elektabilitas, tapi kendaraan politik. Dan sekarang muncul Partai Gerakan Rakyat yang terang-terangan bilang, kami dukung Anies 2029. Terus muncul pertanyaan, apakah Anies bakal jadi wapres Prabowo? Dalam politik nggak ada yang mustahil. Tapi jujur aja, ini kayak ngajak striker jadi kiper. Bisa sih, tapi bukan cita-citanya. Terus gimana kalau Anies capres, Gibran cawapres? Sekali lagi, nggak ada yang nggak mungkin di politik. Tapi ini berpotensi bikin panas. Karena parpol yang paling mungkin dukung Gibran itu ya PSI. Dan ketua umumnya siapa? Adeknya sendiri. Walaupun ya dulu juga banyak pengamat bilang PSI nggak mungkin lah dukung Prabowo. Malah kejadian. Makanya dalam politik Indonesia yang pasti cuma satu, yaitu ketidakpastian. Selain nama-nama besar tadi, ada juga nih figur potensial buat cawapres. Ada Sherly Juanda, Deddy Mulyadi, Khofifah Indar Parawansa, sampai menteri-menteri yang sering banget nih dibahas. Purbaya Yudi Sadewa. Jadi kalau gue simpulin ada 3 game changer utama di Pilpres 2029. Pertama, kinerja Prabowo Gibran. Kalau bagus, mereka bisa lanjut bareng. Kalau setengah-setengah bisa lanjut tapi beda panggung. Kedua, sikap partai besar, terutama Golkar. Gerindra hampir pasti ke Prabowo. PDIP hampir pasti ke kader sendiri.
Jadi Golkar ini ibarat penentu arah angin. Ketiga, yang sering diremehin tapi krusial, cawapres. Karena di Indonesia, kadang yang menang itu bukan yang paling kuat, tapi yang paling pas pasangannya.